harus kalian sajikan. Berikutnya ada perdarahan postpartum primer. Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas di ASKEP 2, tetapi di sini untuk kelompok 4 ini hanya menyajikan. Nanti kita akan ulang kembali. Ini materinya review. Perdarahan postpartum primer. Untuk kelompok 5, ini membahas terkait dengan perdarahan postpartum sekunder. Lalu kelompok 6, ini membahas tentang sepsis puerperalis atau infeksi yang terjadi pada ibu nifas. Lalu kelompok 7 ini membahas terkait dengan asfiksia neonatorum. Jadi pada kasus apa asfiksia ini terjadi? Sebenarnya ini pun sudah dibahas oleh Ibu Rere pada saat ASKEP neonatus. Tetapi ini hanya pengulangan dan penegasan kembali sebelum nanti kalian turun di lapangan. Itu pertemuan. Jadi minggu depan saya ketemu lagi dengan kalian insya Allah di hari Sabtu. Jadi nanti kita kontrak waktunya jam berapa kalian siapnya, nanti kita baru belajar. Jadi hari ini hari Selasa, kalian punya waktu 4 hari untuk menyiapkan materi tersebut untuk masing-masing kelompok. Untuk kelompok nanti atur aja, karena udah dewasa saya nggak akan mengatur lagi untuk pembagian kelompok. Lalu ada di minggu berikutnya, di hari Selasa, di Selasa minggu depan saya akan melakukan memberikan materi terkait dengan penata laksanaan kegawat daruratan obstetri. Jadi mulai dari prinsip dasar, penilaian awal, dan lain sebagainya ini akan saya berikan. Lalu pertemuan yang keempat, saya akan melakukan penata laksanaan kegawatan obstetri pada kasus ibu dengan hipertensi. Jadi nanti mana yang dikatakan hipertensi? Kalau hari ini saya akan memberikan preeklamsi dan eklamsi, tetapi minggu berikutnya saya akan memberikan hipertensi. Lalu saya pada kasus hipertensi saya akan memberikan penilaian persalinan preterm untuk merujuk pasien pada kasus kegawat daruratan. Lalu berikutnya tindakan operatif kebidanan, indikasi tindakan bedah. Lalu persiapan pasien yang akan dilakukan operasi. Jadi ini persiapan alat yang harus kita siapkan atau tindakan apa yang harus kita siapkan pada pasien yang akan dilakukan operasi. Berikutnya, ini yang akan kalian cari kembali, tindakan kebidanan. Vakum ekstraksi untuk kelompok 1, forceps untuk kelompok 2, SC untuk kelompok 3, induksi persalinan saya akan memberikan materinya, lalu kuretase pada kelompok 4, pertolongan susang kelompok 5, embriotomi kelompok 6, dan yang terakhir tindakan dilatasi jalan lahir untuk kelompok 7. Ini yang akan tindakan operatif pada kebidanan, ini kalian yang akan membahas. Kelompok 1 sampai kelompok 7 saya akan memberikan materi terkait dengan induksi persalinan. Ya, karena poin pentingnya ada di induksi persalinan, maka itu wajib saya yang berikan. Lalu ini anestesi dan tindakan kebidanan nanti akan kita bahas. Lalu kita akan masuk ke gangguan psikologi. Gangguan psikologi kebidanan itu pada kasus apa? Jadi pengertian penyebab gejala dan penata laksanaan ini pada kasus vakum ekstraksi barangkali tadi udah dibahas di atas, tetapi di bawah dibahas gimana keadaan kejiwaan ibu. Jadi bisa nggak Bu ini dibahas berbarengan sekalian yang di atas? Boleh. Jadi pada kasus ibu yang dengan vakum ekstraksi, gimana kondisi psikologisnya? Induksi persalinan sampai ke bawah gangguan mental puerperalis. Ini selesai pada maternal. Sekarang kita masuk ke ini sebenarnya kasus neonatal. Bercak mongol, hemangioma, ikterik, ini udah pernah kita bahas kan pada sebelumnya? Udah, Bu.
Udah, Udah Bu. ya, kalian justru materinya paling banyak ada di kalian. Jadi waktu itu kita udah bahas, kalaupun mau kita bahas secara singkat. Jadi nggak bahas detail lagi. Karena materi ini pada dasarnya semuanya sudah pernah kita bahas pada Askep Neo ya, semester yang lalu. Sefal, kaput, trauma flexus, fraktur clavicula ini juga sudah pernah kita bahas pada pertemuan kemarin. Lalu labio, iya. Ini coba dari sini mana yang belum? Yang belum itulah yang akan kita bahas. Atresia esophagus belum kan? Belum, Bu. Belum ya. Ini seluruhnya belum kita bahas. Jadi ini nanti yang akan kita bagi tugasnya ke kalian dan ke ibu. Lalu BBLR, aspiksia udah pernah, ikterus, kejang, hipotermi, ini pun juga sudah pernah kita bahas. Yang terakhir kita akan melakukan sistem rujukan. Jadi kalau untuk yang ibu lebih fokuskan kasusnya ke arah kebidanan maternal, kalau ke arah neonatal kita bahas yang poin ke-13, ya nanti kita bagi tugas kelompoknya, sama poin yang ke-14. Ini akan Ibu ulang kembali. Jadi akan disajikan pengulangan kembali terkait dengan materi ini. Sampai sini bisa dipahami? Bu. Yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, Ibu lanjut. Terang. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Bisa buka juga di laptop. Ya, kita masuk preeklamsi dan eklamsi. Sekarang Ibu tanya, apa beda preeklamsi dan eklamsi? Kalau eklamsi ada kejang. Ada Ya. kejang. Eklamsi? Kalau eklamsi ada kejang. Terus? Kalau preeklamsi dia tekanan darahnya di atas 140. Tekanan darahnya di atas 140. Preeklamsi dibagi menjadi berapa? Eklamsi 3. Preeklamsi, ringan, dan PER dan PEB. Jadi bukan 3, jadi ada 2. Iya. Udah pernah kita bahas sebelumnya. Plus gejalanya juga sudah pernah dibahas kalau nggak salah. Iya, Bu. Iya, Bu, udah. Dipraktekkan juga di lab. Ini ya, kita masuk. Jadi, kenapa sih ini wajib diketahui oleh bidan, apalagi kalian udah 3/4 langkah kakinya itu menjadi bidan, tinggal 1/4 lagi langkah kalian untuk menjadi bidan. Nah, walaupun kalian belum turun dalam kegiatan praktek, tapi harapan kami bahwa pada saat nanti kalian turun ke lahan praktek, kalian benar-benar bisa memanfaatkan seluruh ilmu yang ada di lahan untuk dijadikan bekal. Karena gini, Ibu maunya kalian sudah membuat checklist. Contoh, walaupun kita belum turun. Di hamil itu saya harus mampu apa? Contohnya gitu ya. Pada saat hamil, ketika saya jadi bidan, pada saat ibu hamil datang, saya mampu harus apa?
Jadi kamu harus bisa apa? Contoh 1, saya harus mampu melakukan anamnesa. Anamnesa itu didapatkan dari data apa? Data subjektif dan objektif serta hasil objektif yang berdasarkan hasil pemeriksaan. Lalu yang kedua, saya harus mampu memeriksa pemeriksaan fisik ibu. Kalau kalian bikin list itu ya, kalian itu udah bisa di mana? Saya layak nggak disebut bidan. Lalu yang ketiga, saya harus mampu bisa melakukan Leopold, pemeriksaan Leopold. Leopold 1, 2, dan 3. 4, itu semua saya mampu melakukannya. Saya mampu menghitung denyut janin, denyut jantung janin. Saya mampu menghitung tafsiran berat janin. Saya mampu memberikan imunisasi tetanus toksoid. Saya mampu Jadi, tugas kalian saat ini di Askep 1, kalian harus mampu apa? Kalian list tuh semua. Begitu kalian turun nanti ke lapangan, kalian udah punya gambaran saya ini mau mengerjakan apa. Karena begitu lulus, nggak bingung lagi kita mau mengerjakan apa. Sampai sini bisa dipahami? Paham. Paham ya? Kita mulai dari sekarang. Kenapa preeklamsi ini membahayakan? Kalian bisa bayangkan, hampir 6,6 juta wanita di dunia ini itu mengalami preeklamsi. Jadi, bisa dikatakan kalau isinya ibu hamil itu ada 110 juta gitu ya, 6,6 juta wanita di dunia ini mengalami preeklamsi. Artinya lebih dari setengahnya kasus ini cukup tinggi. Dari 6,6 juta wanita di dunia yang mengalami preeklamsi, anaknya 4 juta anak yang dilahirkannya pertumbuhan janinnya terhambat. Jadi kita mau menciptakan generasi yang cacat. Kenapa? Karena pertumbuhannya terhambat. Kalau pertumbuhannya terhambat, berarti perkembangan jantung, perkembangan otak, dan perkembangan tumbuh kembang anak otomatis terhambat. Dari 4 juta tersebut, 30%-nya anak itu mengalami prematur. Jadi lahir kurang dari 37 minggu. Lalu ada rekurensi, yaitu kecacatan yang terjadi antara 20 sampai 25%. Dan dari rekurensi tersebut, 12% itu kematian neonatal, 18% kematian maternal per tahun. Selain itu, pada ibu yang mengalami preeklamsi selama hamil, kemungkinan besar dia akan menderita penyakit kardiovaskuler atau gangguan pada jantung itu dalam jangka panjang. Artinya ada gejala sisa yang didapat oleh ibu yang menderita preeklamsi. Sumber ini diambil dari WHO tahun 2002 dan SOGC 2008, Tronggal tahun 2011. Nanti ini 10 menit lagi habis, nanti Ibu perpanjang dulu ya. Ya, Bu. Yang kedua, pengertian preeklamsi. Preeklamsi adalah kondisi peningkatan tekanan darah disertai dengan adanya protein dalam urin. Kondisi ini terjadi setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Jadi, preeklamsi atau nama lainnya itu keracunan dalam kehamilan, biasanya itu terjadinya setelah usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Jadi, kalau dari awal ibu hamil menderita tekanan darah tinggi, maka itu disebutnya hipertensi gestasional. Tetapi kalau ibunya baru mengalami peningkatan tekanan darah dan ada protein di dalam urin pada kehamilan lebih dari 20 minggu, maka itu baru dikatakan dia menderita preeklamsi. Preeklamsi paling tepat digambarkan sebagai sindrom khusus kehamilan yang dapat mengenai setiap sistem organ. Jadi dia dikatakan sindrom khusus karena terjadinya hanya di dalam masa kehamilan.
Berikutnya, preeklamsi lebih dari sekedar hipertensi gestasional sederhana karena dia ditambah dengan proteinuria. Timbul proteinuria tetap merupakan kriteria diagnosis objektif yang sangat penting. Jadi kalau tidak ada protein di dalam urin, maka itu bukan dikatakan preeklamsi. Itu hanya dikatakan hipertensi gestasional. Iya, kalau diikuti dengan proteinuria pada kehamilan lebih dari 20 minggu, maka itu baru dikatakan preeklamsi. Lanjut, masih di pengertian. Proteinuria ini didefinisikan sebagai ekskresi protein atau pengeluaran protein yang melebihi 300 mg dalam 24 jam. Rasio protein kreatinin urin lebih atau sama dengan 0,3 atau terdapatnya protein sebanyak 30 mg per desiliter urin atau yang kita kenal urin protein positif 1. Artinya kalau urin protein positif 1 maknanya di dalam urin itu terdapat 30 mg protein per desiliter. Jadi dalam jumlah yang segitu kadar proteinnya ada, maka dibilangnya positif 1. Dan sampel ini mau dilakukan pengecekan mau pagi, mau siang, mau malam, mau subuh, mau kapanpun, hasilnya tetap. Jadi nggak berubah. Mau kamu cek pagi hari, mau kamu cek urin proteinnya sore hari, malam hari, hasilnya tetap. Terkait keparahan tingkat preeklamsi, jadi makin banyak kadar protein di dalam urin, misalnya urin protein positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, maka itu menunjukkan semakin parah kadar hipertensi atau semakin parah keadaan preeklamsi yang diderita oleh ibu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Artinya, kalau semakin banyak protein di dalam urin, maka resiko terjadinya komplikasi yang merugikan ibu dan janin akan semakin besar. Ya, jadi kalau makin nggak ada proteinnya makin bagus. Tapi makin banyak kadar proteinnya, misalnya positif 1, positif 2, atau positif 3, positif 4, maka resiko komplikasi bagi ibu dan janin makin besar. Ini pertanda keparahan penyakit hipertensi dalam kehamilan. Kalian bisa lihat pada slide bahwa tekanan darah sistol kalau tidak berat itu kalau kurang dari 160, maka itu yang kita kategorikan ada preeklamsi ringan, ada preeklamsi berat. Dikatakan, ini tolong dicatat karena nggak ada di slide Ibu. Dikatakan preeklamsi ringan apabila tekanan darah ibu 140 per 90 mmHg, urin protein positif 1, udem hanya ada pada ekstremitas kaki biasanya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Yang dikatakan preeklamsi berat apabila tekanan darah ibu lebih dari atau sama dengan 160 per 110 mmHg, urin protein lebih dari positif 2, lalu udem terjadi pada tungkai, tangan, dan kaki disertai pada wajah, khususnya bagian mata. Bisa dibedakan sekarang? Bisa, Bu. Nyeri kepala pada kasus tidak berat, nyeri kepala itu dikatakan tidak ada. Tetapi pada yang berat atau pada yang PEB itu ada. Gangguan penglihatan pada PER itu tidak ada, tapi pada PEB itu ada. Nyeri abdomen atas. Kalau pada PER itu tidak ada, tapi kalau pada PEB itu ada. Oligouria, urinnya jumlahnya sangat sedikit.
Kalau pada PER ini tidak ada, tapi kalau pada PEB ini ada. Kejang tidak ada pada PER, tapi pada PEB berat yang menuju eklamsi ini ada, disertai dengan adanya kejang, yaitu khusus pada eklamsi. Lalu kreatinin serum. Kalau diperiksa kadar kreatinin serumnya melalui pemeriksaan darah, kalau yang pada PER keadaannya nilainya masih dalam batas normal. Tapi kalau pada PEB ini nilainya meningkat. Kalau trombositopenia, gangguan pembekuan darah. Kalau pada PER ini tidak ada, tetapi kalau pada PEB berat ini ada. Lalu peningkatan transamin serum. Ini masih berkaitan pada pembekuan darah. Kalau pada PEB ini minimal kadarnya. Kalau pada kalau pada PER kadarnya minimal, sementara pada PEB itu sangat meningkat. Retriksi pertumbuhan janin atau yang dikatakan gangguan pertumbuhan janin. Kalau pada PEB ini tidak berefek terlalu besar terhadap pertumbuhan janin, tetapi kalau pada PEB gangguan pertumbuhan janinnya nyata. Edema paru, kalau pada PER itu tidak ada, tapi kalau pada PEB udem parunya ada. Jadi dari sini dapat dibedakan oleh kalian mana orang dengan PEB, mana orang dengan PER. Karena resikonya makin PEB seseorang, maka resiko komplikasinya akan semakin parah. Bisa dipahami? Saya matikan dulu, Ibu lanjut lagi ya. Iya, Bu. Dulu.